sebuah desa yang penduduknya kebanyakan adalah petani. Karena tanah di desa itu sangat subur dan tidak pernah kekurangan air, maka sawah-sawah mereka selalu menghasilkan padi. Hari masih sedikit gelap, namun para penduduk sudah bergegas menuju sawah mereka. Hari ini adalah hari panen. Mereka akan menuai padi yang sudah menguning dan menjualnya kepada seorang tengkulak bernama Nyai Endit. Nyai Endit adalah orang terkaya di desa itu. Rumahnya mewah, lumbung padinya sangat luas karena harus menampung padi yang dibeli dari seluruh petani di desa itu. Seluruh petani menjual hasil panennya kepada Nyai Endit. Mereka terpaksa menjual semua hasil panennya dengan harga murah. Lalu jika pasokan padi mereka habis, mereka harus membeli dari Nyai Endit dengan harga yang melambung tinggi. Kadariu, para petani kumpul. Ayo baris semuanya, ayo. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Semuanya harus kumpul cepat. Kumpulkan semua hasil panen kalian. Segera. Tidak, kenapa kita harus menjual padi kita kepada kalian? Oh, kamu nantang, ha? Udah berani kau? Harus kami beri pelajaran dulu. Ampun Kang, ampun. Udahlah, kita turuti saja apa mau mereka. Nah, gitu, nurut ke orang teh. Iraha ya nasib kurang berubah kieu wae hirup teh tidak tahan. Saya mah hidup seperti ini. Kenapa ya Tuhan tidak menghukum Nyai? Tong tarik-tarik atuh, takut ada yang dengarkan. Waelah, nanti juga akan ada bahasannya untuk orang yang jahat. Sabar aja kita mah. Sedangkan di rumah yang begitu mewah, Nyai Endit menanyakan hasil kerja para pengawalnya. Mengawal, bagaimana? Apakah semua padi sudah dibeli? Engges atuh Nyi, nu kitu mah gampil. Ti hari tage urang mah ges langsung gawe Nyi. Tenang Nyi, ulah hariwang. Sebentar lagi mereka akan kehabisan beras dan akan membeli padaku. Aku akan semakin kaya raya. Bagus, kalian awasi terus para petani itu. Jangan sampai mereka menjual hasil panennya ke tempat lain. Benar saja, beberapa minggu kemudian para penduduk desa mulai kehabisan bahan makanan. Bahkan banyak yang sudah mulai menderita kelaparan. Sementara Nyai Endit selalu berpesta pora dengan makanan-makanan mewah di rumahnya. Nah, benar lu berarti orang kudu beli beras ke Nyai Endit. Haus tetangga anu sejen mah hargana teh naik 5 kali lipat. Kumaha atuh nasib urang? Assalamualaikum ya, aya naon? Ieu teh meni rame geuning. Eta masalah Nyai Endit anu pangkorekna sedunia. Nyatah kumaha atuh? Ya Allah, mugia aya hidayah kanggo Nyai Endit. Amin. Waktu siang yang panas
dari ujung desa nampak sepasang kakek dan nenek yang berjalan dengan berbungkuk-bungkuk. Dia melewati pemukiman penduduk dengan tatapan penuh iba. Le Ari Nini sareng Aki bade kamana? Sebentar nenek, duduk dulu ya cu. Unsok Aki sareng Nini teh bade ka bumi Nyai Endit. mending gak usah kek karena Nyai Endit sangat angkuh. Kalian tersiksa gara-gara kelakuan Nyai Endit. Iya nek, emang bener itu kelakuan Nyai Endit. Kemudian para penduduk pun meninggalkan kakek dan nenek yang melanjutkan perjalanannya. Neng, kami numpang tanya. Kuni kumaha? Di mana kami bisa menemukan orang yang paling kaya di desa ini? Oh, maksud Aki dan Nini rumah Nyai Endit sudah dekat kok. Mau saya antar? Ya Neng mau. Ayo atuh, Aki sama Nini teh mau apa ke rumah Nyai Endit? Saya mau minta sedekah. Lah, percuma atuh Nini minta sedekah sama Nyai Endit mah gak bakalan dikasih atuh. Kalau mau makan mah Aki dan Nini bisa makan di rumah Asih aja. Perlu cu, kami cuma mau tahu reaksi kalau ada pengemis minta sedekah seperti apa. Nah, kamu kasih tahu ke semua penduduk untuk siap-siap mengusik ke dataran yang tinggi. Ih, kunaon atuh, Aki jadi takut. Kunaon atuh nenek, kunaon? Pokoknya kamu kasih tahu aja itu semua karena nanti akan ada banjir bandang yang sangat besar. Aki dan Nini sedang bercanda ya. Masa iya ada banjir di musim kemarau? Kami tidak bercanda cu. Setelah itu kakek dan nenek meninggalkan Asih yang masih bengong. Sementara itu di rumah Nyai Endit sedang menikmati pesta dan hidangan yang berlimpah. Demikian pula para pengawalnya. Kakek dan nenek pengemis tiba di depan rumah Nyai Endit dan langsung dihadang oleh para pengawal. Heh, orang tua, cepat pergi dari sini. Jangan sampai teras ini kotor gara-gara kalian. Astagfirullah, kami kesini punya maksud. Maksud apa sih, Nek? Pasti kalian mau ngemis ya? Ya kesini mau minta sedekah. Barangkali ada
makanan sisa. Hah? Minta makan? Kalau mau makan ya beli, jangan minta. Sana pergi sebelum saya seret. Nyai Andit, keluar, aku mau minta sedekah, Nyai Andit. Siapa sih yang berteriak-teriak ganggu orang makan saja? Kami cuma mau minta sedekah makanan karena sudah 3 hari belum makan. Lah, gak makan kok minta pada saya? Tidak ada. Cepat pergi dari sini. Hei Andit, selama ini Tuhan memberi rezeki kepadamu. Kau kikir sementara penduduk desa kelaparan. Kau malah menghambur-hamburkan makanan kami datang ke sini sebagai jawaban atas doa para penduduk yang sengsara atas ulahmu. Kini bersiaplah menerima hukuman. Haha, kalian mau menghukumku? Tidak salah. Nih, kamu tidak lihat para penjagaku banyak sekali. Pukul saja kalian pasti mati. Tidak perlu repot-repot mengusir kami. Kami akan pergi dari sini jika kau bisa mencabut tongkat ini dari tanah. Dasar orang tua aneh. Apa susahnya mencabut tongkat? Tanpa tenaga saja aku bisa. Lalu Nyai Andit mencoba mencabut tongkat itu dengan satu tangan. Ternyata tongkat itu tidak bergeming. Dia coba dengan 2 tangan, namun masih saja tidak bergeming juga. Aduh, pengawal, cabut tongkat itu. Awas kalau tak sampai tercabut, gaji kalian aku potong. Pengawal-pengawal itu mencoba mencabut tongkat tersebut. Namun meski sudah ditarik oleh 2 orang, tongkat itu tetap tak bergeming. Ahahaha, kalian tidak berhasil. Ternyata tenaga kalian tidak seberapa. Lihat, aku akan mencabut tongkat ini. Dengan sekali hentakan, tongkat itu sudah terangkat dari tanah. Tiba-tiba dari bekas tacapan tongkat tersebut menyembur air yang sangat deras. Wahai Andit, inilah hukuman buatmu. Air ini adalah air mata para penduduk desa yang sengsara karenamu. Kau dan seluruh hartamu akan tenggelam oleh air ini. Setelah berkata demikian, kakek dan nenek tiba-tiba menghilang entah kemana. Tinggal Nyai Andit dan para pengawalnya yang panik melihat air meluap dengan deras. Nyai Andit berusaha berlari menyelamatkan hartanya, namun air bah lebih cepat menenggelamkannya. Di desa itu kini terbentuk sebuah danau kecil yang indah. Orang menamakannya Situ Bagendit. Situ artinya danau dan Bagendit berasal dari kata Andit. Jadi teman-teman, pesan moral dari cerita Situ Bagendit adalah bahwa keserakahan dan ketidakpedulian terhadap orang lain dapat membawa malapetaka. Dalam cerita ini, Nyai Andit yang kaya raya namun tamak dan tidak peduli terhadap penderitaan para petani dan juga penduduk desa, akhirnya mendapat hukuman atas perbuatannya. Cerita ini mengajarkan pentingnya berbagi dengan sesama dan menjadi pribadi yang dermawan serta peduli. Kesederhanaan, kepedulian, dan kebaikan hati akan membawa kebahagiaan dan keberkahan dalam hidup, sementara keserakahan yang hanya akan membawa kehancuran.
Perkenalkan, itu tadi penampilan kami dari SD 2 Situ Bageni. Terima kasih sudah menyaksikan. Kami mau perkenalkan dulu ya. Ada Afsina sebagai penyanyi Indit. Raihan Dava dan Mausa sebagai pengawal. Ben Arfa dan Feve sebagai petani. Ada Sultan Hisham Abrizam dan Jalu sebagai penduduk. Kaila sebagai Asi. Aneta sebagai kakek. Luka, Salwa, dan Kunsa sebagai penari. Kiran sebagai penari dan narator. Terakhir ada kami, saya sebagai penari dan MC, Sheryl sebagai nenek dan MC.